Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masih belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, pembelajaran pertama. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Menjelang pukul 10, para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hadir dan berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno yang didampingi Bung Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya mengucapkan pidato singkat. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dalam teks proklamasi tercantum nama dan tanda tangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Suhud bertugas mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan. Sementara Sudancho Latif dan Hendraningrat bertugas membantu mengibarkan bendera merah putih. Dan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal dengan sebagai naskah yang autentik. Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Adapun para pahlawan proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau juga dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki Singa Podium. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta berperan merumuskan naskah proklamasi sekaligus menandatangani naskah proklamasi dan ikut mendampingi Bung Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan. Tindakan heroik
Mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah Indonesia. Pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kedua, peristiwa heroik di Semarang. Peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini diawali dari peristiwa kaburnya para tawanan bekas tentara Jepang yang akan dijadikan buruh pabrik di Cepiring. Pertempuran ini berhasil diakhiri setelah pimpinan TKR berunding dengan pasukan Jepang. Ketiga, peristiwa heroik di Sumbawa. Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari pihak Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape dan Raba juga terjadi insiden antara pemuda dengan tentara Jepang. Baik anak-anak, kita beralih ke muatan IPA, kalor mengubah suhu benda. Kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik juga bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contohnya, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Contohnya, air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Suhu air yang sebelumnya panas berubah menjadi lebih dingin dan suhu air yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas melepas kalor dan air dingin menerima kalor dari air panas untuk menaikkan suhunya. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya. Hari ini Ibu ada latihan buat kalian. Pertama, materi IPA, melakukan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Buku paket halaman 85. Ceritakan pengalaman saat melakukan percobaan. Kedua, materi IPS mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjelajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Buku paket halaman 99. Ditulis di buku latihan ya, kemudian fotokan dan kirim di classroom. Selamat mengerjakan.